Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk di Masjid Muhajirin, dan tema pada malam hari ini, karena saya kemarin membahas seputar tanda dari tanda-tanda kiamat, masalah virus corona, maka pada malam hari ini kita akan membahas seputar tanda-tanda akhir zaman, karena di sini juga jarang dibahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang imam yang ma'ruf akan keilmuannya, bahkan dijadikan rujukan oleh para ulama. Salah satu karya besarnya adalah syarah daripada Sahih Bukhari. Beliau ketika mengambil istinbat dari seorang ulama besar yang dicantumkan dalam kitabnya Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, beliau membagi bahwa di antara tanda-tanda kiamat besar itu terbagi menjadi 3. Pertama, tanda-tanda kiamat besar yang akan merubah tatanan seluruh permukaan bumi. Yang kedua, ada tanda-tanda kiamat besar yang akan merubah tatanan seluruh langit. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya dengan kehancuran alam semesta. Sehingga Imam At-Tayyib rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya dengan kiamat, dan juga ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Yang pertama, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya bahwa kiamat besar itu akan berlaku. Yang pertama, yang merubah tatanan seluruh bumi. Pertama, kata beliau, khuruju Dajjal, munculnya Dajjal. Dajjal ini akan merubah seluruh tatanan bumi, karena dia akan merusak bumi masalahnya. Bukan yang dirusak itu artinya hutan dirusak, lautan dirusak, tidak. Maksudnya merusak agama manusia. Karena Dajjal itu berawal mengaku seorang muslim yang taat, yang soleh dan ahli ibadah. Kemudian naik lagi ngaku jadi nabi. Kemudian naik lagi ngaku jadi Tuhan. Begitulah tartibnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika ngaku Tuhan itulah betul-betul dia merusak bumi.
Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Dajjal yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Karena Dajjal itu mampu memberikan kebutuhan manusia. Ketika Dajjal mengarahkan ke langit hujan, kamu hujan dia. Ketika mengarahkan ke bumi tumbuh, kalian tumbuh dia. Ketika mengarahkan kepada pembedaharan bumi, keluar semuanya. Dan ini fitnah yang paling besar, sehingga Nabi SAW mengatakan tidak ada fitnah sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat melebihi fitnah Dajjal. Makanya wajar kalau kita sebelum salam dalam tasyahud akhir disuruh membaca 4 perlindungan kan. Salah satunya berlindung dari fitnah Dajjal ini. Baru yang kedua, turunnya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ini turun ke dunia ini karena beberapa alasan. Pertama, dia ingin membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa inna qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Isa turun dan mengatakan saya masih hidup, belum kalian bunuh. Kemudian yang kedua, dia turun itu karena ingin mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, juga bukan satu di antara 3 Tuhan, sebagaimana yang dikatakan Nasrani. Berarti turunnya juga bantahan kepada orang Nasrani. Kenapa? Karena buktinya dia solat di belakang Imam Mahdi. Masa Tuhan solat? Tak mungkin. Tuhan itu disembah, bukan nyembah. Kemudian yang ketiga, karena memang dia pernah berdoa ingin berjumpa dengan Rasulullah, meminta agar jangan diwafatkan sampai dia berjumpa dengan seorang Rasul yang dicantumkan di dalam kitabnya Injil, bahwa akan ada seorang Rasul ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka dia berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan dia. Maka di usia 37 tahun sempurna risalahnya, Allah angkat Isa ke langit. Dan Allah kabulkan dia berjumpa dengan Rasul pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Berjumpa dengan Rasulullah. Ketika dia berjumpa, Isa mengatakan marhaban binabiyyin salih wa akhin salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Maka yang terakhir, turunnya Isa itu melengkapi tanda-tanda kiamat besar. Tujuan utamanya adalah membunuh Dajjal, kemudian mematahkan salib. Bukan setiap ada salib dipatahkan begitu, bukan. Ngapain matah-matahin salib? Maksudnya ini kinayah daripada menghancurkan akidah orang-orang Nasrani yang menyembah salib, dikembalikan kepada akidah yang benar, akidah umat Islam. Membunuh babi dan berhukum dengan hukum keadilan bersama Al-Mahdil Muntadhar. Baru setelah Isa bin Maryam, kemudian muncul 2 kabilah besar yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. 2 kabilah yang pernah merusak bumi di zaman Nabiullah Ibrahim. Akhirnya kemudian dipenjarakan oleh Dzulqarnain karena selalu merusak. Maka Dzulqarnain membuat benteng yang tingginya sama dengan gunung, dan Allah berikan keajaiban, mereka tidak bisa keluar di balik benteng itu. Dan akan dikeluarkan di akhir zaman setelah ketua Ya'juj Ma'juj mengatakan, besok kita akan gali lagi lubang ini, dan besok kita akan bekerja insya-Allah. Ketika diilhamkan pemimpin Ya'juj Ma'juj untuk mengucapkan insya-Allah,
jebol benteng itu. Dan ini keajaiban insya-Allah namanya. Antum jangan lupa membaca insya-Allah kalau menjanjikan sesuatu. Ya. Datang enggak besok? Insya Allah enggak datang. Jangan begitu ya. Ya kalau enggak datang bilang enggak datang. Tapi kalau datang baru bilang insya Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. La Ya'juj dan Ma'juj ini betul-betul merusak. Lah ini lain lagi fitnahnya. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak membuat orang kufur, tidak. Lain dengan Dajjal. Betul-betul dia merusak. Lewat di hutan-hutan dirusak, lewat di sungai-sungai dirusak, lewat di lautan-lautan dirusak, lewat kepada orang dibantai, dibunuh, dimakan. Kerusakan yang menyeluruh. Ya'juj dan Ma'juj itu. Sehingga karena saking banyaknya jumlah mereka, tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Tidak ada yang selamat manusia-manusia yang hidup di permukaan bumi itu kecuali sedikit. Mereka bersembunyi karena tidak bisa memerangi mereka. Sampai kepada Isa yang bisa membunuh Dajjal saja tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai Allah perintahkan Isa dan pasukan kaum muslimin yang tersisa untuk sembunyi di Bukit Tur. Sampai akhirnya Isa berdoa kepada Allah untuk kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Dikirimnya naghaf, semacam ulat, kemudian masuk di tengkuknya, akhirnya mati satu, mati semua. Lah ketika kematian Ya'juj dan Ma'juj itulah maka kehidupan kaum muslimin betul-betul di atas keberkahan. Di masa Isa dan di masa Imam Mahdi. Wallahu a'lam mana yang duluan meninggal, apakah Imam Mahdi ataukah Isa. Tapi yang jelas kaum muslimin mendapatkan sesuatu barokah yang luar biasa. Sampai-sampai dijelaskan cangkang delima itu orang bisa masuk ke dalamnya, saking besarnya delima itu. Lah baru setelah kemudian Imam Mahdi meninggal, kemudian Isa meninggal, maka orang-orang yang sudah masuk Islam mulailah kemudian sebagian mereka sedikit demi sedikit kufur lagi. Lah disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan tanda-tanda kiamat besar yang keempat. Tiba-tiba mereka dikejutkan sebuah gempa dahsyat dari arah timur yang menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar ada gempa besar dari arah timur, muncul lagi tanda kiamat besar yang kelima, gempa lagi dari arah barat, menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar gempa dari arah barat, muncul lagi tanda kiamat yang keenam, gempa di Jazirah Arab. Ini 6 alamat ini merubah tatanan bumi, merubah tatanan bumi dan menunjukkan dekatnya kepada kiamat besar. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang menunjukkan merubah tatanan langit. Pertama, munculnya dukhan, dukhan yang akan membungkus dunia. Dalam riwayat, walaupun riwayat ini fihi nazar, 40 hari bumi ini akan dibungkus dengan dukhan. Sampai-sampai siapapun yang menghirup dukhan ini, kalau dia orang kafir, keluar asap dari matanya, dari hidungnya, dari telinganya, bahkan dari lubang duburnya. Dan mereka merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sakit sekali. Tetapi kalau dukhan ini dihirup oleh seorang yang beriman, maka hanya pilek dan pusing sedikit. Kata para ulama, sebenarnya dukhan ini adalah peringatan terakhir bagi manusia. Bagi manusia yang kembali kufur kepada Allah, diperingatkan dengan dukhan ini supaya mereka cepat kembali. Padahal doa mereka mengatakan, Rabbana kshif annal azab inna mu'minun. Ya Allah, singkapkan azab ini, kami akan beriman, katanya. Tapi setelah 40 hari dukhan kemudian,
dihilangkan, mereka tetap kufur. Dan dukhan ini adalah tanda-tanda yang berasal dari langit, bukan dari bumi. Bukan orang kemudian membakar hutan kemudian membumbung asapnya sehingga membungkus bumi, bukan. Seperti kebakaran Kalimantan itu ya, muncul asap, wah dukhan sudah terjadi. Bukan. Dukhan itu bukan dari bumi. Dukhan itu tanda langit. Ya. Apakah kemudian dukhan ini akan terjadi di bulan Ramadan ini? Hadisnya maudhu, jangan percaya. Hadisnya maudhu. Dukhan akan terjadi pada 15 pertengahan bulan Ramadan. Hadisnya palsu. Tapi ada yang kemudian ngeyel dan mengatakan kalau terjadi hadis dhaif itu, kalau terjadi berarti sahih. Ini kaidah siapa? Kok hadis dhaif apabila menjadi sebuah kenyataan jadi sahih katanya? Tidak ada ulama yang menyebutkan bahwa di antara syarat-syarat hadis sahih itu kalau hadis dhaif terjadi maka hadisnya tidak dhaif lagi jadi sahih katanya. Mana ada? Ya. Hadis sahih itu jelas syarat-syaratnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dukhan ini tanda-tanda langit, muncul dari langit. Allah yang munculkan dukhan itu. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Allah yang maha berkehendak. Tiba-tiba ada dukhan saja begitu, warnanya hitam pekat dan membungkus bumi. Karena dukhan ini merubah tatanan langit. Dari tanda-tanda yang akan merubah tatanan langit, kata Al-Imam Ibnu Hajar. Ini bukan kata saya, Ibnu Hajar yang ngomong, mengambil dari perkataan Imam At-Thayyibi dan banyak para ulama yang mengatakan seperti ini. Karena ada orang yang bilang, ni ustaz ni pandai-pandai saja. Tidak, saya hanya menukilkan ucapan ulama. Ini perkara gaib, harus dikembalikan kepada pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka setelah dukhan itu kemudian hilang, bukannya sebagian manusia yang kufur itu kembali tobat, rupanya masih juga mereka di atas kekufurannya. Maka muncul tanda-tanda yang ke-8. Ini tanda yang ke-8 ini adalah tanda-tanda yang sangat membahayakan dari semua tanda-tanda yang ada. Karena apabila muncul tanda-tanda yang ke-8 ini, maka siapapun yang tidak sempat bertobat kepada Allah, tidak ada waktu tobat lagi. Tanda yang ke-8 ini adalah tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kalau sudah muncul matahari dari arah barat, la yanfa'u nafsun imanuha, tidak akan bermanfaat iman seseorang. Walaupun setelah terbit dari matahari dari arah barat, yang nyembah patung dilempar patungnya kemudian mentauhidkan Allah, percuma, gak akan diterima tobatnya. Orang yang tidak pernah sholat tiba-tiba rajin sholat, percuma, gak diterima sholatnya. Orang yang bakhil tiba-tiba rajin sedekah, percuma sedekahnya. Karena apabila tanda-tanda kiamat yang ke-8 ini muncul, maka semua terhenti. Ustadz berhenti berdakwah, para da'i berhenti mengajak manusia kepada kebaikan. Percuma, apa yang mau diserukan kepada manusia? Walaupun mereka tobat, tidak mungkin diterima tobatnya. Maka untuk melengkapi tanda kiamat, tidak diterima tobatnya seseorang ketika matahari dari arah barat, maka Allah munculkan binatang yang keluar dari perut bumi sebagai tanda alamat kiamat besar yang ke-9, munculnya dabatun minal ard, binatang yang bisa bicara. Ini untuk melengkapi dari munculnya matahari dari arah barat. Karena sudah tidak ada lagi orang yang diterima taubatnya, artinya sudah harus dipisahkan mana mukmin mana kafir. Karena sudah tidak mungkin lagi orang kafir beriman. Makanya kemudian dimunculkan binatang ini untuk ngasih stempel mukmin kafir begitu. Dalam hadis yang dhaif dikatakan bahwa
Binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan stempel Sulaiman. Kalau ketemu orang yang beriman di stempel Sulaiman, bercahayalah jidatnya. Kalau ketemu orang kafir dipukul hidungnya oleh tongkat Sulaiman, oleh tongkat Nabi Musa, oleh dabah ini, maka hitamlah mukanya. Sehingga dari situlah dibedakan manusia mana mukmin mana kafir. Yang bercahaya mukmin, yang gosong kafir. Mudah. Dan ketika itu sebutan mukmin dan kafir menjadi sebuah kebiasaan. Orang dikatakan kafir tidak tersinggung, orang dikatakan mukmin ya biasa saja. Mau kemana Fir? Mau ke Batam Center Min? Begitu saja. Ya. Sudah nggak ada lagi mukmin kafir, nggak disebut lagi orangnya, nggak tersinggung. Ya. Lain di zaman sekarang ya, sebut kafir marah, jangan kafir, non muslim, nggak boleh kafir, keras katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah binatang ini menstempel semuanya, sampai binatang ini datang kepada orang yang sholat. Jadi ada orang sholat, binatang ini nunggu ya. Setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia keluar, dihadang sama binatang ini. Al-an tusalli katanya. Sekarang kau sholat, tak diterima sholatmu katanya. Binatang ini bisa bicara ya. Binatang ini bisa bicara. Namanya badabatun minal ardi tukallimuhum. Allah mengatakan tukallimuhum, yang mengajak bicara manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tanda-tanda yang tiga ini, dukhan, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya binatang melata yang berbicara yang melengkapi munculnya matahari dari arah barat. Ini tiga tanda yang merubah tatanan langit. Baru yang terakhir, tanda untuk menunjukkan bahwa kiamat besar sudah akan muncul. Kapan? Ketika muncul api dari arah Aden Yaman, kemudian bersatu dengan api yang muncul dari Hijaz. Kemudian api ini akan merambah ke seluruh dunia. Api ini tidak diperintahkan membakar manusia, hanya menggiring orang saja. Digiringnya manusia itu. Apabila di malam hari manusia tidur, apinya ikut diam. Apabila di siang hari manusia berjalan, apinya ikut jalan. Api ini membakar segala sesuatu, tapi tidak membunuh manusia. Dia hanya tugasnya menggiring saja ya. Sampai kepada seluruh manusia digiring ke sebuah tempat di Syam. Mereka sudah tinggal di Syam, berkumpul di situlah. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditegakkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sebelum digiring oleh api yang sangat dahsyat ini, datang angin menyentuh semua ketiak-ketiaknya dan mencabut nyawa siapapun yang punya iman sebiji dzarah dalam hatinya, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang jahat saja di situ. Disinilah kiamat ditegakkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum tanda-tanda kiamat besar ini terjadi, dan tanda-tanda kiamat besar ini ikhwan, modelnya seperti silsilah, seperti rantai yang berkaitan seperti ini. Kan rantai kan berkaitan seperti ini. Kalau ini lepas, muncul yang ini. Yang ini lepas, muncul yang ini. Maknanya tanda-tanda kiamat besar ini kalau terjadi tidak bisa dihentikan. Yang ini pergi, yang ini datang, yang ini pergi, yang ini datang, sampai kiamat dibangkitkan. Itulah tanda-tanda kiamat besar. Tapi kalau tanda-tanda kiamat kecil tidak. Kadang muncul lama, tenggelam. Nanti muncul lagi, tenggelam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam muqaddimah, tanda-tanda kiamat besar ini ada muqaddimahnya. Sebelum muncul Dajjal itu ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya adalah khurujul Mahdi.
munculnya Imam Mahdi. Ini yang kita akan bahas sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama tentang kemunculan Imam Mahdi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamati, wa khurujul malhamati fathul Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyati khurujud Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kekuasaan tegak di Baitul Maqdis, khilafah akan tegak di Baitul Maqdis Palestina, maka Madinah akan hancur. Hancurnya Madinah ini adalah tanda akan terjadi perang besar yang disebut dengan Malhamatul Kubra, Armageddon. Perang kaum muslimin melawan orang-orang salib, orang-orang Nasrani yang ketika itu di akhir zaman akan berpusat di Romawi, di Rum sana. Orang-orang Roma pusatnya di sana. Lah setelah terjadi Malhamatul Kubra, maka kaum muslimin akan berhasil membebaskan Konstantinopel. Di mana Konstantinopel? Istanbul. Di mana Istanbul? Turki. Kalau disebut Turki, ingat dengan presidennya ya. Siapa? Erdogan. Setelah kemudian kaum muslimin membebaskan Konstantinopel ini yang berada di Istanbul, Turki sana, maka ketika itulah Dajjal keluar. Lihat di sini, dari kemunculan Dajjal ini banyak peristiwa kan. Pertama, tegaknya khilafah di mana? Di Baitul Maqdis dulu, tegak khilafah di Baitul Maqdis. Setelah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis, hancurnya Yathrib. Yathrib itu nama Madinah dulu, sebelum jadi Madinah disebut Yathrib. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah, belum dikatakan Madinah, namanya Yathrib. Baru setelah Rasul menguasai Yathrib dan banyak orang masuk Islam, digantilah Yathrib menjadi Madinatul Rasul, tempat hijrahnya Nabi. Nanti akan hancur karena semua manusia akan berpusat ke Palestina. Mereka akan hijrah dan akan bergabung dengan Palestina karena sudah tegak khilafah masalahnya. Lah dengan robohnya Yathrib, terjadi kemunduran Yathrib ini, baru kemudian terjadi Malhamatul Kubra, di mana kaum muslimin yang sebelumnya melakukan hudnah, melakukan gencatan senjata, melakukan perdamaian bersama orang-orang Nasrani untuk memerangi musuh di belakang mereka. Karena kalau kita melihat sekarang kan di dunia ini blok-blokan kan, ada blok timur, ada blok barat kan gitu. Cina umpamanya gabung dengan Iran, blok timur tuh ya. Ini blok barat lain lagi. Ya. Apakah yang dimaksud kemudian ketika kaum muslimin ini kemudian melakukan hudnah, melakukan perjanjian damai bersama orang-orang Nasrani itu memerangi, maksudnya Islam akan bergabung dengan Barat dan akan menghancurkan blok timur. Maksudnya menghancurkan Cina, Korea, Iran. Wallahu a'lam. Karena hadis Nabi hanya mengatakan akan memerangi musuh di belakang mereka. Itu saja. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Antum mau prediksi? Prediksilah. Lah, setelah kemudian dimenangkan itu perang gabungan antara tentara Islam dengan tentara salib,
Menang tuh. Tiba-tiba kemenangan itu diklaim oleh orang-orang salib, oleh orang Nasrani, bahwa ini kemenangan kami. Sehingga mereka mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, katanya. Salib telah menang, salib telah menang, katanya. Marah orang Islam. Kita perang sama-sama, setelah menang kalian pula ngaku ini kemenangan kalian. Akhirnya yang mengatakan ghalabas salib dibunuh oleh seorang Muslim, mati. Namanya dibunuh, matilah. Kemudian disitulah terjadi Naqdul Uhud. Biasa orang-orang Nasrani Yahudi itu suka menggagalkan perjanjian. Akhirnya perdamaian ini dikacau, sehingga kemudian perdamaian ini menjadi musuhan. Orang Nasrani merasa banyak tentaranya, jumlahnya lebih mayoritas dibandingkan kaum muslimin. Karena di akhir zaman, kata hadis Amr bin As itu, bahwa jumlah Nasrani akan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin. Nanti di akhir zaman itu mereka banyak jumlahnya, dan mereka bangga dengan jumlah. Makanya mereka berani melawan kaum muslimin, berperang. Ya, mungkin ini yang disebut dengan perang dunia ketiga ini. Wallahu a'lam. Yang jelas bahasa hadis bahwa perang ini disebut Malhamatul Kubra. Apakah kemudian perang ini akan kembali ke tombak, kembali ke pedang, kembali ke unta, kembali ke kuda, kembali ke tameng, kembali ke baju besi? Wallahu a'lam. Ada sebagian penafsiran ulama seperti itu. Tapi bisa juga perang ini bukan perang seperti itu, mungkin perang dengan senjata berat, nuklir gitu ya, atau senjata-senjata kimia yang lainnya. Wallahu a'lam. Yang jelas perang ini maha dahsyat. Tidak ada perang yang lebih dahsyat dibandingkan Malhamatul Kubra. Tidak ada perang yang lebih dahsyat daripada perang ini. Sampai-sampai burung yang terbang itu bisa jatuh dalam hadis seperti itu, saking dahsyatnya peperangan ini. Tapi kalau melihat bahasa kalimat Malhamatul Kubra, malhamah itu diambil dari kata-kata lahmun, artinya daging. Seolah-olah perang ini adalah perang sabetan-sabetan pedang ke daging-daging manusia. Saking dahsyatnya, jadi saking dahsyatnya perang ini, setiap sabetan-sabetan pedang itu menjadikan badan kita ini tercabik-cabik sehingga kemudian dagingnya melayang-layang ke atas. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya perangnya disebut Malhamatul Kubra, saking dahsyatnya begitu. Seperti itu. Lah ma'asyiral muslimin, dan kaum muslimin berhasil memukul mundur sampai ke jantung kota Eropa, sampai ke Rum sana, ke Romawi, ke jantung kota Eropa, didesaknya orang-orang itu. Dan ketika kaum muslimin kemudian mereka dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai mereka diberikan harta ghanimah yang sangat banyak. Bayangkan harta rampasan perang, emas di mana-mana, uang di mana-mana, harta di mana-mana, melimpah. Makanya bisnis yang paling menguntungkan itu perang, ikhwan. Kalau menang dapat negara, dapat tanah, dapat rumah. Tapi kalau kalah mati dia. Kalau menang, bisnis paling enak itu perang ya. Kalau menang semua dapat harta, sekali kalah bankrupt dia ya. Karena juga tidak sedikit modal perang itu. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika itulah maka kaum muslimin dimenangkan dalam perang Malhamatul Kubra ini. Dalam perang Malhamatul Kubra ini, setelah kaum muslimin kemudian berhasil mengambil alih Eropa, kemana Amerika? Wallahu a'lam. Yang jelas pusatnya di Eropa sana. Udah nggak ada mungkin Amerika. Ya. Akhirnya kemudian mereka tiba-tiba dikejutkan dengan syaitan yang berteriak bahwa Dajjal telah keluar membawa pasukan dan akan masuk ke rumah-rumah mereka, di base camp mereka di Syam. Mereka di Eropa
tiba-tiba ada isu Dajjal keluar di Syam dan akan mengganggu keluarga mereka. Ini pasukan ada di Eropa. Maka kemudian diutusnya 10 orang yang menunggang kuda. Kata Nabi SAW, aku tahu sifat kudanya dan aku tahu siapa penunggangnya, dan merekalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Kuda ini bayangkan dari Syam menuju Palestina loh ya. Kecepatannya seperti apa itu? Dan mereka khairul fawaris yauma idzin, sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Melesat bayangkan dari Eropa sampai ke Syam. Ternyata tidak ada kabar burung, Dajjal belum muncul. Maka kaum muslimin sempat terdesak. Karena ketika itu kemudian pusat yang ini nih orang-orang Nasrani ini, mereka kan sudah korat-karit di Eropa. Akhirnya mereka kemudian membuat kekuatan baru. Di mana? Di Konstantinopel. Ya sekarang Turki alhamdulillah ya masih dikuasai kaum muslimin. Tapi nanti di akhir zaman Turki ini akan dikuasai orang kafir. Akan dikembalikan, akan dijajah oleh orang-orang salib, orang-orang Nasrani. Sehingga setelah mereka kalah di Eropa, mereka membuat kekuatan di Konstantinopel. Maka akhirnya ketika Dajjal ternyata belum keluar, kaum muslimin sempat korat-karit kocar-kacir dengan berita kemunculan Dajjal ini, ikhwan. Baru mereka membuat pasukan lagi, memperkuat pasukan lagi, kemudian menyerbu Konstantinopel. Dan Allah menangkan. Setelah Konstantinopel ini jatuh ke tangan kaum muslimin, disinilah baru muncul Dajjal. Ingat, 3 serangkai yang akan muncul di akhir zaman, tidak bisa dipisahkan. Pertama Imam Mahdi, yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa. Ini tidak bisa dipisahkan, 3 serangkai ini, karena munculnya bersamaan. Kalau kita melihat hadis ini, rentetannya loh ya, adanya kekhilafahan di Baitul Maqdis, kemudian hancurnya kota Madinah. Pertanyaannya, apakah Madinah saat ini hancur? Tidak. Madinah hari ini di atas jaya-jayanya. Syiar Islam masih berkumandang di Madinah. Di Madinah itu masih berkumandang azan, masih ada syiar Islam. Ekonomi lagi mencuat di atas-atasnya. Orang-orang Madinah lagi senang. Bagaimana muncul diprediksi tahun 2021, 2022 akan muncul Dajjal. Sementara kemunculan Dajjal itu nanti setelah kaum muslimin berhasil menguasai Konstantinopel. Masuk di akal nggak maksud saya? Ya. Kalau orang memprediksi bahwa antara tahun 2020 sampai tahun 2024 dan di tahun 2024 ini matinya Dajjal, terbunuhnya Dajjal, mustahil. Sementara dalam hadis ini perjalanan Dajjal ini sangat jauh. Bukan berarti kita katakan, oh Dajjal masih nanti entah kapan, bukan begitu. Tetapi syarat kemunculan Dajjal ini kan Rasul meruntun ini. Ya, harus ada khilafah dulu di Baitul Maqdis. Belum ada khilafah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis masih diserang oleh Israel. Mereka tidak bisa apa-apa orang-orang Palestina hari ini. Madinah pun belum hancur. Madinah masih tegak, syiar Islam masih tegak, orang-orangnya masih tegak di sana. Apakah muncul, apa mungkin Baitul Maqdis akan menjadi khilafah pada tahun ini? Kemudian hancurnya Madinah tahun 2000 ini? Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Baru setelah kemudian robohnya Madinah, ini baru kemudian terjadi hudnah. Hudnah itu artinya perjanjian orang Islam gabung dengan orang Nasrani melawan musuh yang besar di belakang mereka. Dan ini bukan Malhamatul Kubro, ini perang lain. Dan sekarang apakah orang Islam lagi ada hubung kait dengan orang Nasrani yang siap menghancurkan negara mana gitu kan? Kan belum ada.
Ya sekarang panas-panasan mungkin ya antara Cina itulah ini macam-macam gitu ya. Tapi kan harus terjadi perang ini dulu. Muslim gabung sama orang Nasrani melawan musuh di belakang mereka, entah Cina, entah Korea, entah apa, wallahu alam kan gitu. Nanti setelah menang baru terjadi malhamah besar, malhamatul kubra. Setelah terjadi malhamatul kubra masih ada perang lagi, membebaskan Konstantinopel. Baru setelah Konstantinopel ini keluar Dajjal. Macam mana ini susunannya? Kok tiba-tiba muncul prediksi bahwa tahun 2020 ini adalah kebangkitan Dajjal. Dajjal sudah muncul nih. Walaupun ustad-ustad ini yang selalu memprediksi akhir zaman, satu dengan yang lainnya ada khilaf. Ada khilaf juga ya. Khilaf antar ustad akhir zaman. Ada yang bilang tahun 2020, yang satunya 2022. Ini macam mana ini prediksi ini? Kenapa mesti khilaf kalian? Harusnya kan satu pemahaman ya. Kalau betul-betul memang sepakat bahwa antara tahun 2020 sampai 2024 ini antara tiga serangkai akan muncul, harusnya jangan ada perbedaan pendapat di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita baca hadis. Nabi SAW bersabda, "Yaqtatilu inda kanzikum hadza salasatun kulluhum ibnu khalifah lam yasilu ila wahidin minhum thumma tuqbalu rayatus sud min kibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun thumma dzakara syai'an fa idza ra'aitumuhu fabayi'u walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullahil mahdi." Dalam hadis Tsauban Rasul bersabda, "Yaqtatilu inda kanzikum," akan berperang memperebutkan sebuah pembendaharaan besar. Salah satu, tiga pemimpin, masing-masing memimpin membawa pasukan, dan tiga-tiganya kulluhum ibnu khalifah, semuanya anak khalifah. Tiga-tiganya ini anak khalifah, calon raja, memperebutkan pembendaharaan bumi, memperebutkan pembendaharaan yang sangat berharga. Semuanya berperang gara-gara pembendaharaan ini. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil untuk mengambilnya. Ada yang mengatakan kanzun di sini adalah az-zahabu, emas. Jadi ada emas yang sangat banyak diperebutkan oleh tiga anak khalifah ini. Ya. Berperang mereka tiga-tiganya ini, satu dengan yang lain saling berperang, memperebutkan itu. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Tidak ada satupun yang berhasil. Sampai datang pasukan yang membawa bendera hitam dari arah masyrik, dari arah timur Madinah. Ada pasukan besar, semuanya pakai bendera hitam, datang ke Mekah. Kemudian mereka berperang, fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun. Maka orang-orang yang membawa bendera hitam ini datang dan memerangi orang yang sedang berperang itu. Jadi ada tiga anak khalifah berperang, saling memperebutkan tadi emas tadi. Ketika mereka sedang berperang itulah datang pasukan besar menyerbu mereka. Dan ketika itu muncul Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, "Fa idza ra'aitumu," apabila kalian melihat Imam Mahdi, "fabayi'u," maka baiatlah dia, walau habwan 'ala thalji, walaupun harus merangkak di atas salju. Hadis ini yang sekarang lagi viral gitu ya, bahasa kerennya viral ya, di YouTube nih, gara-gara kalimat
walau habwan ala thalji. Sekarang di Saudi sudah 2 kali turun hujan dan semuanya salju katanya. Saudi sudah turun salju, dan beberapa kali dalam satu Ramadan. Kemudian diprediksi nih, dulu Saudi tidak pernah hujan salju, sekarang sudah ada salju, berarti Imam Mahdi sudah akan muncul. Kenapa? Karena Rasul mengatakan walau habwan ala salji katanya. Karena mereka akan merangkak di atas salju. Lihat. Dalil ini yang kemudian mereka mengatakan Imam Mahdi sudah muncul. Usianya kalau tidak salah berapa? 30 berapa? 37 ya? Katanya 37. Konon katanya sudah di SMS lewat WhatsApp. Ada kawannya ini adalah kawannya Imam Mahdi. Jadi meng-SMS salah satu ustadz yang ada di negeri kita ini bahwa dia adalah kawannya dari kawannya Imam Mahdi. Sudah ada Imam Mahdinya. Katanya kawannya ini mau diajak jihad ke sana, ke Suriah. Sudah ada persis sifat-sifatnya seperti Imam Mahdi. Dahinya lebar, hidungnya mancung, pokoknya persis katanya. Dan usianya 37. Dan Imam Mahdi akan dibayat di usia 40 tahun, sama dengan Rasul diangkat jadi Nabi. Lihat. Gara-gara WA percaya. Dalilnya WA. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan kita mengingkari Imam Mahdi tidak akan muncul Imam Mahdi itu, kita yakin. Orang Islam wajib yakin Imam Mahdi muncul, karena hadis-hadis Imam Mahdi itu banyak. Walaupun ada yang lemah, ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang maudhu sekalipun, tapi Imam Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan banyaknya riwayat tentang Imam Mahdi menjadi mutawatir makna. Walaupun lafadznya macam-macam, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam, tapi maknanya mutawatir. Tidak usah diragukan lagi, akan muncul Imam Mahdi itu. Tapi dengan memprediksi bahwa tahun 2020 ini akan muncul, atau 2021, atau mungkin 2022, gimana cara berfikirnya? Hanya berlandaskan kepada salju. Padahal ulama ketika memahami tentang walau kana habwan ala salji, walaupun kau harus merangkak di salju itu kinayah daripada sulitnya orang-orang yang membawa bendera hitam ini untuk sampai di kota Mekah. Mereka harus lewat perbukitan, gunung yang sangat terjal-terjal, lembah-lembah, untuk membayat Imam Mahdi itu, karena mereka datang dari Khurasan. Mana Khurasan sana? Khurasan itu ya daerah Iran, Afghanistan, Rusia, itu Khurasan namanya. Jauh mereka itu datang. Apalagi kalau seandainya memang teknologi tidak ada sama sekali, mereka harus jalan kaki. Kecuali kalau ada teknologi, sebentar aja pakai pesawat kan. Lah kalau tidak ada pesawat, mereka akan sulit berjalan dari Khurasan itu menuju Mekah untuk berbayat kepada Imam Mahdi. Itu kinayah bahwa walau habwan ala salji, karena orang berjalan di salju itu sulit, licin ya, dingin kan gitu ya. Ya, licin, dingin. Bukan berarti kemudian turunnya salju Imam Mahdi sudah muncul. Harus dikembalikan lah syarahnya ke ulama, apa maksudnya hadis ini. Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya saking sulitnya mereka itu untuk membayat Imam Mahdi, karena harus melalui gunung, lembah, bukit, dan mereka berjalan kaki, maka Rasul mengkinayahkan walau habwan ala salji, walaupun mereka harus merangkak, saking sulitnya mereka harus merangkak di atas salju. Atau sebagian ulama mengatakan boleh jadi ya karena mereka lewat pegunungan, ada salju yang menerpa mereka. Tapi kemudian jangan kemudian diprediksikan sampai 100% dan mengatakan bahwa turunnya salju hari ini di Saudi itu menunjukkan telah munculnya Al-Mahdi. Tidak ada ulama yang mendahului seperti ini, kecuali memang ulama-ulama yang ingin cepat kiamat.
kan gitu ya, ingin cepat kiamat kan gitu ya. Nanti kita bicara seperti ini Ustaz ini takut kiamat katanya. Bukan takut kiamat. Ya jelas saya takut kiamat. Anda enggak takut kiamat? Takutlah. Saya takut kiamat. Karena saya belum bisa untuk mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi kiamat. Makanya para sahabat Nabi SAW mengatakan, kulluna nakrahul mauta ya Rasulullah. Kami semua takut mati wahai Rasul. Itu ucapan para sahabat. Kami semua takut mati. Karena kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Kematian itu untuk mempertanggungjawab semua perbuatan kita yang kita lakukan. Sehingga kita ini perlu untuk beramal. Kita ini perlu beramal. Badiru bil a'mali fitanan, kata Rasulullah. Sekarang ini tugas kita banyak beramal. Banyak beramal. Karena di depan kita sudah banyak fitnah. Macam-macam fitnah. Ya, karena ini perkara gaib. Makanya kenapa saya bicara. Ma'asyiral muslimin. Kemudian ada juga yang memprediksi bahwa yang dimaksud 3 anak khalifah di sini adalah akan terjadi dengan kematian Raja Salman. Ini merambah ke kerajaan Saudi sekarang. Begini ya, saya sudah catat ya. Jadi dulu Saudi itu pernah yang jadi raja namanya Raja Abdullah. Raja Abdullah ini usianya cukup panjang. Di usia 90 tahun baru meninggal dia. Dan Raja Abdullah itu sudah banyak penyakit sebenarnya. Sehingga karena takut ajalnya dekat, maka sebelum ajalnya dekat, kematian menjemput dia, maka ketika itu Raja Abdullah ini mengangkat sekaligus 3 putra mahkota. Dan itu sesuai dengan urutan. Pertama, Pangeran Sultan. Nanti kalau Pangeran Sultan mati, maka Pangeran Naif sebagai penggantinya. Kalau Pangeran Naif meninggal, maka Raja Salman menjadi penggantinya. 3 putra khalifah langsung dibaiat. Tapi Allah takdirkan usia Raja Abdullah ini panjang. Justru putra-putra mahkotanya meninggal duluan. Jadi sebelum Raja Abdullah meninggal, tiba-tiba Pangeran Sultan meninggal di tahun 2011. Kemudian disusul di tahun 2012 Raja Naif meninggal, Pangeran Naif meninggal. Baru setelah Pangeran Naif meninggal, barulah Raja Abdullah meninggal di tahun 2015 kemarin. Berarti kan sisa 1 tuh pangerannya, Raja Salman, yang sekarang menjadi penguasa Saudi. Raja Salman itu lah saudara-saudara Raja Salman yang tidak dikokohkan di zaman Malik Abdullah ini ada juga. Jadi bukan hanya 3 pangeran ini yang dikukuhkan untuk menjadi pengganti apabila Raja Abdullah meninggal. Di sana masih ada saudara-saudaranya. Seperti di sana ada saudaranya namanya Tolal, Pangeran Tolal. Kemudian juga ada Pangeran Mukrim, itu masih saudara-saudara Raja Salman tuh. Lah ketika Raja Salman ini dikukuhkan menjadi kerajaan, pangeran kerajaan yang resmi menjadi raja kerajaan Saudi Arabia hari ini, akhirnya kemudian mulailah bermanuver. Mulailah kemudian Pangeran Tolal bermasalah, kemudian dikeluarkan dari kerajaan. Kemudian Mukrim juga sama. Akhirnya mengakibatkan dendam kesumat katanya. Kan saya hanya menukilkan saja. Katanya dendam. Apalagi Pangeran Tolal ini kaya raya. Banyak duitnya, orang terkaya kelima dunia katanya. Banyak duitnya. Dia bisa menyewa pasukan untuk perang. Lah akhirnya namanya Pangeran Salman, dia punya anak. Tolal juga punya anak. Mukrim juga punya anak. Dan semuanya anak-anak pangeran nih. Nih kalau seandainya Raja Salman meninggal, nih anak-anak putra mahkota ini pasti perang nih. Disinilah katanya
prediksi dari hadis Nabi SAW, apabila 3 anak khalifah, 3 anak pangeran ini perang, memperebutkan kanzun, memperebutkan emas yang ada di bawah Ka'bah itu, maka disinilah dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Dan diperkirakan Raja Salman ini dalam 1-2 tahun ini akan meninggal katanya. Lah, kok bisa pula memprediksi orang meninggal? Raja Abdullah dulu diprediksi mau meninggal, rupanya hidupnya lama. Ya. Rupanya pula anak-anaknya meninggal duluan. Sekarang diprediksi Raja Salman akan meninggal karena apa? Ini prediksi harus sesuai dengan prediksi angka, bahwa usia umat Islam itu hanya 1500 tahun. Ini kalau tidak terjadi antara tahun 2020 sampai 2024, meleset ini angkanya nantinya. Sehingga untuk dicocokkan dengan angka itu, makanya prediksi ini harus mati dulu, gitu kan? Kemudian akan terjadi perang, kemudian akan muncul Imam Mahdi. Kalau lewat sampai 2025, ini angkanya kelebihan. Itulah maksudnya. Saya paham ya? Nah, ikhwatu fiddin, setiap hadis ini ada keterangan dan syarah ulama. Tidak bisalah kemudian kita prediksi terlalu dalam kayak begini. Pertama, bahwa hadis itu yaktatilun inda kanzikum hadza salasatun kulluhum ibnu khalifah, akan berperang memperebutkan emas itu, kanzun pembendaharaan di bawah Ka'bah itu, 3 orang anak khalifah. Ini masih khilaf para ulama. Yang dimaksud kanzun di sini, pembendaharaan yang berupa emas itu, maksudnya apakah memang di Ka'bah letaknya ataukah di tempat lain? Karena Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ada sebagian para ulama menyebutkan bukan Ka'bah maksudnya, tetapi Sungai Efrat. Sungai Efrat sana di Syam, bukan di Mekah. Karena ada hadis yang mengatakan nanti kalau Sungai Efrat itu kering, salah satu tanda-tanda kiamat kecil, maka tiba-tiba Allah munculkan gunung semuanya emas. Maka dari mana-mana daerah akan datang memperebutkan itu, tidak ada yang selamat kecuali satu. Itu ada riwayat yang seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa hadis ini yaktatiluna inda kanzikum, akan berperang memperebutkan kanzun, emas pembendaharaan dunia itu, maksudnya adalah gunung yang ada di Sungai Efrat. Itu satu. Kata Imam Ibnu Hajar, ini saya nukilkan dari Ibnu Hajar, bukan saya yang memprediksi. Ya, kalau salah ya salahkan Ibnu Hajar lah ya. Jangan, saya kan hanya nukilkan saja. Walaupun Ibnu Katsir lebih cenderung kepada maksudnya kanzun di situ adalah harta yang di bawah Ka'bah. Tapi ada juga ulama yang diperebutkan bukan harta, tapi yang diperebutkan adalah kekhalifahan, tahta, kepemimpinan menjadi khalifah dunia. Lah, dengan adanya penafsiran para ulama seperti ini, ada yang mengatakan di Ka'bah, ada yang mengatakan Sungai Efrat, ada yang mengatakan sebuah kekhalifahan. Jadi akan sulit diprediksi bahwa yang dimaksud adalah 3 anak khalifah yang berperang itu adalah keluarga Raja Salman. Bisa dipahami ya? Gimana kalau maksudnya Sungai Efrat nggak ketemu dengan Mekah? Sungai Efrat di mana, Ka'bah di mana, kan begitu? Jadi kalau kemudian memprediksi terus ke sini, sementara ini nggak dibaca, masalah. Ya. Bisa, kita tidak mengkari, kemungkinan ada, tapi jangan kemudian menekan sekali bahwa ini kalau raja ini mati pasti perang. Ngerilah kita dengarnya. Ya kan? Pasti akan terjadi pertumpahan darah. Darah akan bercecer di mana-mana di sekitar haram. Gimana nggak takut kita dengar? Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika Nabi SAW kemudian menyebutkan 3 anak khalifah. Khalifah yang mana? Kekhilafahan saja belum tegak. Kekhilafahan lo belum tegak, 3 anak khalifah yang mana? Apakah kerajaan Saudi dikatakan khalifah? Khalifah ini harus satu dunia berbaiat kepada satu khalifah, kan begitu? Tidak mungkin satu khalifah hanya satu negara saja.
Sebagaimana istilah dulu khalifah kan, al-khalifatu salasuna sanatan, bahwa khalifah itu 30 tahun, maksudnya masa khulafaur rasyidin. Ada yang menambah sampai 12 khalifah gitu ya, dan diakhiri sampai Bani Utsmaniyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, intinya bahwa tidak bisa kita prediksi ini keluarga Raja Salman, tidak bisa, karena yang diperebutkan ada yang mengatakan Ka'bah. Ya kalau yang Ka'bah saja mungkin ya, tapi rupanya ada penafsiran lain. Sungai Efrat, ada yang mengatakan maksudnya adalah kekuasaan, sehingga tidak bisa, harus dicocokkan satu kemudian dibuang yang lain. Apalagi ini mencampur, kita masuk pada ranah negara orang, ikhwan. Ngapain kita bercerita ke negara orang? Negara kita aja stres. Mikir pula negara Saudi, kan gitu ya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sudahlah, siapkan saja, enggak usah mikir negara orang. Kita perbaiki di negara kita ini. Banyak maksiat yang menyebar, banyak kesyirikan, banyak penyimpangan sunnah. Kita bersihkan. Yang ada kita hadapi di depan muka ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada kalimat Rayatus Sud, akan muncul bendera hitam. Muncul lagi prediksi bahwa bendera hitam ini adalah Taliban katanya. Kok jadi ke Taliban? Alasannya karena Rasul mengatakan fayaktulunakum qatlan lam yuktalhu qaumun, karena ini pasukan tidak pernah berperang sehebat itu, dan saya yakin tidak ada yang mampu berperang sehebat itu kecuali Taliban. Wah, hebat ya prediksinya. Langsung menunjuk ke Taliban. Ikhwan, di sini Rasul tidak menyebutkan kalimat Taliban. Rasul hanya mengatakan akan datang pasukan bawa bendera hitam dari arah timur Madinah. Tidak disebut Taliban. Ya. Apalagi Taliban sendiri, kalau memang dia punya kekuatan, kenapa diporak-porandakan Amerika? Kan dihancurkan Amerika Taliban itu. Akhirnya militan-militannya sekarang ini adalah militan-militannya. Tapi kalau memang Taliban itu bendera hitam yang dimaksud, harusnya ketika kemarin perang bersama Barat itu tidak kalah. Karena ini pasukan yang memang tidak bisa dikalahkan. Itu pun harus digarisbawahi di situ. Wallahu a'lam pasukan ini siapa? Yang jelas datang dari arah Khurasan. Pasukan ini memang biasa bertempur, biasa perang, memang punya teknik perang yang luar biasa. Mereka lah yang akan datang membaiat Imam Mahdi, mengokohkan Imam Mahdi, dan membawa Imam Mahdi memboyong ke Baitul Maqdis, kemudian menjadi khalifatul ardi. Karena dalam hadis fa innahu khalifatullah al-Mahdi ini, kalimat ini dipermasalahkan para ulama karena tidak layak, ini mengurangi sifat Allah. Makanya hadis yang tambahan fa innahu khalifatul al-Mahdi ini tidak benar, tambahan lemah. Ya. Tapi yang jelas bahwa kemudian berani memprediksi setajam itu, ikhwatu fiddin, tidak bisa. Nabi itu berbicara secara global, tidak berbicara secara ta'in, menyebutkan si anu, tidak. Ini semua akan terjadi. Ya, tapi apakah secepat yang diprediksikan ataukah masih lambat? Wallahu a'lam. Kita bicara masalah akidah, masalah keyakinan. Bicara masalah keyakinan adalah bicara masalah ilmunya di kehendak Allah. Ilmunya itu ada pada Allah. Ya. Taib ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 9 lebih ya. Masih lama, nantilah kita sambung lah. Terlalu malam gak enak. Dingin pun di luar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka